Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya percaya bahwa kita semuanya sudah dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya juga kita semua dilindungi dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua pasti akan disertai oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, itu Allah yang peduli dengan keadaan kita. Mari kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbicara kembali dengan topik mengenai akhir zaman. Kali ini saya mengangkat topik yaitu peniruan antikristus terhadap Kristus. Sekali lagi, peniruan antikristus terhadap Kristus. Saya selidiki Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak ada 6 hal yang ditiru oleh antikristus dari Kristus. Apa saja hal-hal yang ditiru itu? Yang pertama, tentang Trinitas. Kalau kita perhatikan Trinitas di dalam antikristus itu, naga besar merah merupakan oknum pertama dari Tritunggal keiblisan. Jadi naga besar merah ini merupakan tiruan dari Allah Bapa. Naga besar merah ini adalah iblis sendiri, yaitu Lucifer. Itu adalah pribadi atau oknum pertama dari Tritunggal keiblisan, meniru Allah Bapa. Oknum pertama atau pribadi pertama dari Tritunggal kealahan. Kemudian binatang yang keluar dari dalam laut atau antikristus merupakan oknum kedua dari Tritunggal keiblisan, meniru Allah Anak yang merupakan oknum kedua dari Tritunggal kealahan. Kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi merupakan oknum ketiga dari Tritunggal keiblisan, ya. Ini adalah melambangkan nabi palsu. Tiruan dari Allah Roh Kudus, oknum ketiga atau pribadi ketiga dari Tritunggal kealahan. Nah, kalau Saudara perhatikan bagaimana naga merah atau iblis memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar kepada binatang yang keluar dari dalam laut atau kepada antikris. Di dalam Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, itu meniru Allah Bapa memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Yesus Allah Anak. Nah, binatang yang keluar dari dalam bumi atau nabi palsu memakai kuasa antikristus agar seluruh bumi menyembah kepada antikristus. Wahyu 13 ayat 12, ayat 15 sampai 16. Ini meniru pekerjaan Roh Kudus agar manusia menyembah Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 dan 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Nah, peniruan antikristus terhadap Kristus yang kedua tentang mujizat dan tanda-tanda heran. Kalau Roh Kudus merupakan roh kehidupan dari Allah yang dapat membuat tanda mujizat serta menurunkan api dari surga, maka nabi palsu pun merupakan roh penyesat yang mampu membuat tanda mujizat juga, serta menurunkan api dari langit atau api neraka. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 14, Matius 24 ayat 24. Nah, peniruan antikristus terhadap Kristus yang ketiga tentang pengantin perempuan. Kalau Yesus Kristus datang untuk mempelai perempuannya, yaitu gereja sempurna,
maka antikristus pun meniru, dan dia datang untuk mempelai antikristus, si perempuan sundal atau Babel besar atau pelacur besar, yaitu gereja palsu. Peniruan antikristus terhadap Kristus yang keempat tentang perjamuan suci. Kalau gereja yang merupakan mempelai Kristus mengadakan perjamuan suci dengan cawan berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang kudus, maka gereja palsu mempelai antikristus juga mengadakan perjamuan dengan cawan berisi segala kekejian, kenajisan, dan percabulan, serta mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Wahyu 17 ayat 4 sampai 6 dan Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Peniruan antikristus terhadap Kristus yang kelima tentang Yerusalem baru. Konsep Yerusalem baru pun atau gereja sempurna, pengantin Tuhan yang dipermuliakan, juga ditiru oleh antikristus dengan Babel besar, gereja palsu yang berdiri di atas 7 bukit dan yang akhirnya dibakar api. Wahyu 18 ayat 9 sampai 10. Yang keenam, tentang masa pemerintahan atau kekuasaan. Masa kekuasaan antikristus selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari atau 1 masa, 2 masa, setengah masa atau setengah sabat, itu meniru masa pelayanan Yesus sebagai raja dan imamat rajani di bumi selama 3,5 tahun sejak dia diurapi di sungai Yordan sampai kematiannya di atas kayu salib. Itu tepat 3,5 tahun, dan ini bisa dilihat dari 4 kali hari raya Paskah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 dan ayat 23, di situ adalah Paskah yang pertama ya yang dialami oleh Yesus, dan Tuhan Yesus sudah melayani dari sejak dia diurapi di sungai Yordan sampai Paskah pertama sudah setengah tahun. Kemudian Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 2 ini adalah Paskah kedua yang dialami Yesus. Berarti dari Paskah pertama sampai Paskah kedua itu 1 tahun. Jadi kalau di total Yesus sudah mengalami setengah tahun tambah 1 tahun, 1,5 tahun. Kemudian Yohanes 6 ayat yang keempat ini adalah Paskah yang ketiga yang dialami Yesus. Ya, dari Paskah kedua, Paskah ketiga juga 1 tahun. Jadi total pelayanan Yesus dari saat dia diurapi sampai Paskah yang ketiga ini, dia tepat melayani 2,5 tahun. Yohanes 13 ayat yang keempat, ayat yang pertama, itu adalah Paskah keempat atau Paskah terakhir yang dialami Yesus sebelum ia disalibkan. Jadi total dari saat diurapi sampai Paskah yang keempat, Tuhan Yesus sudah melayani 3,5 tahun tepat. Dan itu ditiru, saudara. Masa pemerintahan antikristus juga 3,5 tahun. Dan peniruan antikristus terhadap Kristus yang terakhir tentang meterai tanda. Kalau umat Kristen mempunyai Roh Kudus sebagai meterai Allah, Efesus 1 ayat 13, maka antikristus pun mempunyai meterai, yaitu tanda bilangan binatang itu. Wahyu 13 ayat yang ke-17. Demikianlah peniruan dari antikristus terhadap Kristus, sehingga kita bisa mengerti bagaimana antikristus ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan, mengenai bagaimana antikristus meniru terhadap Kristus, karena dia ingin menyesatkan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.